semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, seperti yang sudah kamu tahu, pada beberapa waktu terakhir ini banyak harga saham besar mengalami penurunan yang sangat signifikan. Di tengah penurunan ini sebenarnya ada beberapa hal yang bisa menjadi menarik. Salah satunya adalah potensi dividen yield yang besar, karena perusahaan-perusahaan ini masih menghasilkan laba yang besar, tapi di sisi yang lain harganya mengalami penurunan. Akibatnya, dividen yield menjadi lebih tinggi dibandingkan periode-periode sebelumnya. Tapi ingat, dividen yield hanya merupakan salah satu indikator. Untuk memastikan saham tersebut layak dibeli atau tidak, silahkan kita lihat lagi dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Nah, pada video kali ini, saya mau bahas beberapa di antaranya. Mungkin saham-saham ini sudah sering kita bahas pada video-video sebelumnya, tapi tidak ada salahnya kita melihat kembali. Karena ada pergerakan harga yang menyebabkan beberapa faktor mengalami perubahan juga, sehingga harus kita sesuaikan dengan kondisi yang terkini. Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke dalam nama sahamnya. Tapi ingat, disclaimer on, semua saham ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Saham pertama adalah saham UNTR. Selama tahun 2025, harga sahamnya masih turun 21,9%. Dan dalam 3 tahun terakhir masih turun 28,6%. Saat video ini dibuat di angka 20.900. Jika kamu lihat harga saham UNTR dulunya pernah berada pada angka Rp40.000 dan kini di angka 20.900. Apabila coba kita hitung dari harga tertinggi yang pernah dia capai 40.000 kurang 20.900, kemudian kita bagi lagi dengan harga 40.000, maka akan diperoleh penurunan sekitar 47% dari harga all time high-nya. Bagaimana dari sisi historical PBV-nya? PBV saat video ini dibuat di angka 0,80 kali. Itu artinya merupakan salah satu PBV terendah dalam 10 tahun terakhir. Dulunya PBV saham ini memang pernah turun pada tahun 2020. Jika kamu lihat berdasarkan grafik yang ada ini, PBV saat video ini dibuat bisa dikatakan mirip seperti PBV di tahun 2020 saat terjadinya krisis ekonomi. Dari sisi pencapaian laba, mari coba kita lihat. UNTR ini sebenarnya masih menghasilkan laba yang cukup baik meskipun memang mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Tapi kinerja laba di Q1 tahun 2025 dengan angka 3,1 triliun rupiah ini lebih tinggi dibandingkan kinerja laba yang pernah mereka capai di beberapa tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016 hingga tahun 2021. Nah, kamu bisa lihat datanya di sini. Untuk gross profit marginnya masih tinggi dengan angka 20,6%, tapi sayangnya net profit marginnya sedikit di bawah dari 10%, yaitu 9,3%. Kemudian, mari coba kita hitung dari sisi dividen yang bisa mereka bagikan. Oh iya, untuk dividen di tahun 2025 sudah dibagikan pada bulan Mei, sehingga kita tunggu saja apakah perusahaan ini akan membagikan dividen kedua di tahun 2025. Mengingat biasanya mereka rutin bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Coba kita hitung saja dari dividen terakhir yang mereka bagikan. Dividen pada tahun 2025 dengan kumdet 6 Mei tahun 2025 adalah 1.484. Kemudian kita tambah dengan dividen yang dibagikan tanggal 7 Oktober tahun 2024, 667. Kemudian kita bagi dengan harga sahamnya 20.900. Itu artinya sebenarnya potensi dividen yield mencapai 10,2%. Memang angka ini harus kita sesuaikan lagi berhubung kinerja di Q1 tahun 2025 mengalami penurunan. Sehingga tidak menutup kemungkinan nantinya apabila hal itu terus berlangsung hingga akhir tahun ada potensi terjadi penurunan dividen per share di tahun depan. Meski begitu, kita harus tunggu lagi untuk informasi lebih lanjutnya seperti apa. Karena itu hanya merupakan data proyeksi dari Q1-nya. Kita harus tunggu data Q2 hingga Q4 perusahaan ini. Oke, saham kedua adalah saham ITMG yang masih turun 30,6% selama 3 tahun terakhir. Kita lihat untuk harga sahamnya. ITMG sebenarnya dulunya pernah menyentuh angka yang mencapai di atas 40.000, katakanlah di angka 43.000, dan kini di angka 22.325. Apabila kita hitung dari harga tertingginya, maka kita akan menemukan informasi sebagai berikut. Kita bagi dengan 43.000, maka penurunannya sekitar 48% dari harga 43.000. Sudah terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dari sisi PBV juga di angka 0,77 kali. PBV ini bisa dikatakan mirip seperti PBV di tahun 2020 dan di tahun 2016.
Nah, dari sisi laba, ITMG menariknya mengalami kenaikan laba di Q1 tahun 2025 dari yang awalnya 965 miliar menjadi 1 triliun di Q1 tahun 2025. Meski begitu, secara tahunan atau anualisasi masih terjadi penurunan kinerja karena pada Q2 hingga Q4 biasanya mereka menghasilkan laba yang lebih besar di tahun 2024. Gross profit margin-nya 28% dengan net profit margin 13,4%. Nah, jika kita melihat data price performance-nya, data harga saham di 3 tahun terakhir ini berada pada angka yang relatif rendah. Oke, kemudian mari coba kita hitung dari sisi potensi dividennya. Mari kita hitung karena berhubung saham ini juga bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun, jadi kita totalkan 2 dividen terakhir yang mereka pernah bagikan. 1228, kemudian kita bagi dengan harga sahamnya di angka 22.325. Potensi dividen yield mencapai 15,5%. Angka ini cukup menarik sehingga apabila kamu tertarik dengan saham ITMG silahkan kamu pertimbangkan lagi. Tapi ingat, masukkan juga unsur apabila terjadi penurunan laba di tahun 2025 yang menyebabkan penurunan dividen di tahun depan. Meski begitu, kembali lagi, kita masih menunggu data pastinya seperti apa. Saham ketiga adalah saham Astra International yang masih turun 35,5% di 3 tahun terakhir. Jika kita lihat harganya pernah menyentuh angka 9.000 dan kini di angka 4.430. Mari coba kita hitung untuk penurunannya berapa persen. Kemudian kita bahagi dengan angka 9.000. Terjadi penurunan sekitar 50% dari harga Rp9.000. Dari sisi PBV, mari coba kita lihat. PBV saham ini di angka 0,81 kali juga, yang mana merupakan PBV terendah dalam 10 tahun terakhir. Bahkan angka ini berdasarkan data di aplikasi Stockbit sedikit lebih rendah dari angka PBV di tahun 2020. Dari aspek labanya, ASI masih mencetak laba 6,9 triliun di Q1 tahun 2025. Angka ini memang mengalami penurunan, tapi masih lebih baik dibandingkan laba di Q1 tahun 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, dan 2016. Itu artinya memang dalam jangka pendek terjadi penurunan laba, tapi jika ditarik dalam jangka panjang, sebenarnya Astra ini masih menghasilkan kenaikan laba dibandingkan tahun-tahun yang jauh lebih lama. Untuk gross profit margin-nya 20% dengan net profit margin 8,3%. Oke, sekarang mari coba kita hitung dari sisi potensi dividen. ASII ini juga membagikan dividen 2 kali dalam 1 tahun, biasanya seperti itu. Sehingga mari coba kita hitung kira-kira berapa persen potensi dividen yield di masa depan. Tapi ingat, kamu juga harus menyesuaikan dengan penurunan laba yang terjadi. Dividen yang dibagikan 308 ditambah 98, kemudian kita bagi dengan harga sahamnya di angka 4.430. Dividen yieldnya sekitar 9,1%, angka yang cukup menarik untuk saham sebesar Astra International. Saham keempat adalah saham TLKM dengan penurunan 37% dalam 3 tahun terakhir. Jika kita lihat harga saham TLKM pernah menyentuh angka sekitar 4.700, tapi kini di angka 2.580. Mari coba kita hitung untuk penurunan harga sahamnya di angka berapa? 4.700. Sekitar 45% dari harga 4.700. Untuk aspek PBV-nya, mari coba kita lihat di sini. PBV saham TLKM di angka 1,73 kali dan angka ini jauh lebih rendah dibandingkan PBV tahun 2020. Jika kamu lihat dari grafik ini, PBV TLKM mengalami penurunan yang sangat signifikan dalam 10 tahun terakhir. Nah, sekarang mari kita lihat dari sisi laba. TLKM mencetak laba 5,8 triliun di tahun 2025 pada Q1-nya. Memang lebih rendah dibandingkan laba tahun 2024, tahun 2023, 2022, 2021, dan lain sebagainya. Nah, tapi kamu bisa lihat di sini bahwa pencapaian laba TLKM sebenarnya masih cukup baik meskipun tidak mengalami kenaikan. Meski begitu, kita harus tunggu lagi untuk laba hingga Q2 sampai Q4-nya seperti apa. Net profit margin-nya 15,8%. Sekarang kita hitung dari sisi potensi dividen yield-nya berdasarkan dividen terakhir yang dibagi di tahun 2025, yaitu dengan angka 212,47 kita bagi dengan harga sahamnya 2.580. Dividen yield-nya sekitar 8,2%, yang mana angka ini cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saham berikutnya adalah BBNI dengan penurunan harga 10,5% dalam 1 tahun terakhir. Jika kita lihat harga saham BNI pernah berada pada angka 6.000 dan kini di angka 4.060. Apabila kita hitung 4.060 dibagi 6.000.
maka penurunannya sekitar 32%. Memang penurunannya tidak lebih besar dibandingkan saham-saham sebelumnya, tapi pada kenyataannya masih mengalami penurunan sekitar 30-an%. PBV-nya di angka 0,90 kali, dan angka ini masih lebih tinggi dibandingkan PBV terendah tahun 2020. Sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan jika tertarik dengan saham ini. Tidak menutup kemungkinan harganya mengalami penurunan yang lebih besar lagi. Meski begitu, tidak ada jaminan bahwa PBV yang rendah menyebabkan harga sahamnya sudah berada pada titik terendah. Jadi harus kamu pastikan kamu mengetahui saham apa yang akan dibeli. Jika harganya turun lebih dalam lagi, apa yang akan kamu lakukan? Untuk kinerja laba di Q1 tahun 2025, BNI mencetak laba yang mengalami kenaikan dibandingkan Q1 tahun 2024. Gross profit marginnya 58% dengan net profit margin 32%. Kemudian kita lihat dari sisi potensi dividennya. Dividen yang dibagikan di angka 374,06. Kita bagi dengan harga saham perusahaan ini di angka 4.060, maka potensi dividen yield sekitar 9,2%. Kemudian ada saham Bank Mandiri yang turun 19,6% selama 1 tahun terakhir, yang pernah berada pada angka sekitar 7.300 dan kini di angka 4.920. Coba kita hitung. 4.920 bagi 7.300. Penurunannya sekitar 32%, mirip-mirip seperti saham BNI tadi. Untuk PBV-nya di angka 1,81 kali. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan historikal rata-rata PBV 10 tahun terakhir. Artinya belum serendah PBV di tahun 2020, tapi masih berada pada PBV 1,81 kali. Artinya masih terdapat potensi penurunan jika kita mengacu kepada data PBV terendah dalam 10 tahun terakhir. Untuk kinerja labanya di Q1 tahun 2025 mengalami kenaikan dari 12,7 menjadi 13,1 triliun rupiah. Gross profit marginnya 61,8% dengan net profit margin 31,4%. Untuk potensi dividen yield, mari coba kita hitung untuk saham BMRI dengan dividen per share 466,18. Kita bagi dengan harga saham perusahaan ini di angka 4.920, maka akan diperoleh yield sekitar 9,4%. Nah, angka dividen yield ini bisa kamu gunakan untuk proyeksi tahun depan. Apabila kinerja perusahaan tetap mengalami kenaikan atau tetap baik, maka ada potensi dividen yield seperti yang kita bahas ini. Meski begitu, ini hanya sifat proyeksi saja. Dan saham terakhir adalah BBRI dengan penurunan 16,2% dalam 1 tahun terakhir. Harga saham yang tertinggi pernah menyentuh angka sekitar 6.400, kemudian harga saham saat video ini dibuat di angka 3.720. Kita bagi dengan harga saham tertinggi di angka 6.400, maka akan diperoleh penurunan sekitar 41%, sedikit lebih tinggi dibandingkan penurunan dua saham bank sebelumnya. PBV saat video ini dibuat di angka 1,88 kali, memang cukup rendah tapi belum serendah PBV di tahun 2020. Sayangnya BRI ini menghasilkan penurunan laba di Q1 tahun 2025 dari yang awalnya 15,8 menjadi 13,6 di Q1 tahun 2025. Gross profit marginnya 71% dengan net profit margin 26%. Kemudian mari coba kita hitung dari sisi potensi dividen yieldnya seperti apa. Tapi ingat, hal ini juga harus kamu sesuaikan dengan pencapaian laba kinerja terkini di akhir tahun 2025. Mari coba kita hitung total dividen per share BRI sekitar 343,4, kita bagi dengan harga sahamnya. Dividen yieldnya sekitar 9,2%, angka yang cukup tinggi untuk saham-saham sekelas BRI, Mandiri, dan BNI. Nah, dari beberapa saham yang kita bahas ini, silahkan kamu pertimbangkan dengan matang-matang. Apakah ada saham yang menarik? Saham-saham yang kita bahas ini merupakan saham besar yang tentunya mayoritas sudah kamu kenal. Labanya jumbo karena dalam 3 bulan saja, yaitu Januari sampai Maret, menghasilkan laba triliunan rupiah. Selain itu, dari potensi dividen yieldnya cukup menarik meskipun harus disesuaikan dengan kinerja terkininya nanti. Apakah ada saham yang menarik? Silahkan kamu analisa lebih lanjut. Video ini hanya informasi dan bukan rekomendasi. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Yang pertama, saya tidak tahu secara pasti apakah Pak LKH sudah punya saham-saham ini sejak awal tahun 2025. Karena patokan data yang digunakan adalah dengan membandingkan harga awal tahun 2025 dan harga saat video ini dibuat. Kedua, saya tidak tahu pada harga berapa Pak LKH membeli saham tersebut. Tapi yang mau dijadikan patokan perhitungan adalah harga awal tahun dan harga saat ini. Ketiga, Anda perlu cek lagi di sumber resmi untuk memastikan saham yang dibahas apakah masih dimiliki oleh Pak LKH saat ini atau tidak.
Keempat, kondisi portofolio setiap orang tentu berbeda. Jadi pastikan kamu analisa sendiri dan jangan hanya ikut-ikutan orang lain. Kelima, semua saham bukan rekomendasi dan hanya informasi. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Nah, sekarang mari coba kita lihat beberapa saham yang berkaitan dengan Pak LKH sebagai pemegang sahamnya. Tapi kamu harus ingat disclaimer yang sudah disebutkan di awal video tadi. Mohon juga agar dapat cek lagi datanya, bisa saja ada salah input atau salah hitung. Kita bahas satu persatu. Saham pertama adalah GJTL. Harga awal 2025 adalah 1.120. Harga saat video ini dibuat di tanggal 19 Juni tahun 2025 adalah 1.130. Artinya masih naik 0,9%. Saham kedua adalah BMTR dengan harga awal tahun 183 dan harga saat ini 131. Dengan kata lain masih turun 28,4%. Saham ketiga adalah Pegas dengan harga awal tahun 1610 dan harga saat video ini dibuat di angka 1670, artinya masih naik 3,7%. Keempat, saham BNGA dengan harga awal tahun 1740 dan harga saat video ini dibuat di angka 1705, masih turun 2%. Kita masuk kepada saham kelima. Saham kelima NISP dengan harga awal tahun 1315 dan harga saat video ini dibuat di angka 1355, masih naik 3%. Keenam, saham BDMN dengan harga awal tahun 2540 dan harga saat video ini dibuat di angka 2460, masih turun 3,1%. Kita masuk saham ketujuh, BBRI dengan harga awal tahun 4100 dan harga saat video ini dibuat di angka 3940, turun 3,9%. Dan saham ke-8 BMRI dengan harga awal tahun 5700 dan harga saat video ini dibuat di angka 5075, masih turun 11%. Jadi pada video kali ini kita akan membandingkan 8 saham, GJTL, BMTR, Pegas, BNGA, NISP, BDMN, BBRI, dan BMRI. Nah, dari 8 saham ini bisa kamu lihat, ada beberapa saham yang mengalami penurunan harga dibandingkan harga awal tahun, yaitu BMRI, BBRI, BDMN, BNGA, dan BMTR. Sedangkan untuk NISP, Pegas, dan GJTL masih menghasilkan kenaikan harga saham, setidaknya dari harga awal tahun hingga harga per tanggal 19 Juni tahun 2025 untuk harga pembukaannya. Nah, secara total jika kamu lihat, total harga di awal tahun adalah 18.308 dan harga saat video ini dibuat adalah 17.466. Artinya secara rata-rata masih turun 4,6%. Nah, tapi ada satu poin lagi yang saya tertarik untuk bahas, yaitu dari sisi dividen. Bagaimana jika kita memasukkan unsur dividennya dengan mengurangi harga awal tahun dengan potensi dividen yang sudah diterima dan membandingkan dengan harga pada saat video ini dibuat. Mari coba kita lihat. Dengan saham pertama adalah GJTL. Sayangnya, per tahun 2025 saat video ini dibuat, belum ada informasi tentang pembagian dividen GJTL, sehingga harganya tidak mengalami perubahan, tetap 1.120 dan tetap mengalami kenaikan harga saham 0,9%. Untuk saham kedua, BMTR. BMTR juga belum ada informasi terkait dividen yang akan dibagikan di tahun 2025 saat video ini dibuat, sehingga harganya tetap 183 dan harganya mengalami penurunan 28,4%. Saham ketiga, Pegas dengan dividen 182,08. Apabila kita mengurangi dengan harga awal tahun, artinya terjadi penurunan dari 1.610 menjadi 1.428. Dan jika kita bandingkan, harga saat video ini dibuat di angka 1.670 dibandingkan dengan harga adjustment setelah dikurangi dividen yaitu 1.428, artinya terjadi kenaikan harga saham sekitar 17%. Nah, kamu bisa lihat sini, dari yang awalnya hanya naik 3,7% jika dibandingkan dari sisi harga saham saja, menjadi naik 17% dengan memasukkan unsur dividen Rp182,08 per lembar saham. Saham keempat adalah BNGA dengan dividen 155,73 per lembar saham. Nah, di sini juga ada adjustment dari harga 1.740 menjadi 1.584. Bisa kamu lihat dari yang sebelumnya harga sahamnya mengalami penurunan 2%, setelah dilakukan adjustment dengan dividen, maka harga sahamnya mengalami kenaikan 7,6%. Saham kelima yaitu NISP dengan dividen 106. Di sini juga terjadi penurunan harga saham dari 1.315 menjadi 1.209. Dengan kata lain, kenaikan harga sahamnya lebih signifikan lagi, bukan hanya naik 3% tapi naik 12,1%.
Keenam, saham BDMN dengan dividen 113,85 per lembar saham. Ini juga menarik, harga yang awalnya 2.540 menjadi 2.426. Artinya dari yang sebelumnya minus 3,1% menjadi plus 1,4%. Saham ketujuh adalah BBRI dengan total dividen interim dan final 343,40. Artinya harga sahamnya turun dari 4.100 menjadi 3.757. Dan dengan kata lain, dari yang sebelumnya minus 3,9% menjadi plus 4,9%. Dan saham ke-8 BMRI dengan dividen Rp466,18 per lembar saham. Harganya mengalami adjustment dari 5.700 menjadi 5.234. Artinya dari yang sebelumnya turun 11% menjadi hanya turun 3% saja. Nah, dari data ini bisa kamu lihat secara totalnya. Dari yang awalnya harga awal tahun 18.308 menjadi 16.941 karena ada dividen yang diterima sebanyak 1.367. Dengan kata lain, dari yang awalnya rata-rata portofolio turun 4,6% menjadi plus 3,1% karena ada unsur dividen yang kita tambahkan. Nah, ini menarik, ternyata dividen itu bisa menjadi penyeimbang dari portofolio yang mengalami minus. Meskipun hal itu tidak sepenuhnya terjadi pada semua saham, tapi setidaknya ada beberapa saham yang bisa tertolong apabila angka dividen per share-nya cukup menarik di tahun tersebut dan bisa mengimbangi penurunan harga sahamnya, ataupun kenaikannya bisa lebih signifikan lagi. Contohnya seperti Pegas, yang awalnya hanya naik 3,7% menjadi naik 17% karena ada dividen 182. Untuk BNGA, dari yang awalnya minus 2% menjadi kenaikan 7,6%. Untuk NISP yang hanya naik 3% menjadi naik 12%. Untuk BDMN yang awalnya rugi 3,1% menjadi plus 1,4%. Untuk BBRI yang awalnya rugi 3,9% menjadi plus 4,9%. Dan untuk Bank Mandiri yang awalnya rugi dari 11% menjadi minus 3% saja. Itu merupakan informasi menarik yang bisa kamu pertimbangkan dan kamu juga bisa gunakan dalam menghitung portofolio kamu. Dividen itu memang tergolong kecil jika dibandingkan dengan potensi capital gain. Tapi di sisi yang lain, apabila harga saham mengalami penurunan yang sangat signifikan, akan ada masanya di mana dividen itu bisa menjadi bumper atau bisa menjadi penjaga gawang saat kamu mengalami penurunan harga saham. Karena dengan adanya dividen berarti modal yang kamu keluarkan menjadi lebih rendah karena ada dividen yang kamu terima di tahun tersebut. Dan kita bisa asumsikan harga awal pembelian kamu itu menjadi berkurang dengan adanya dividen yang kamu terima. Nah, dengan video ini, kamu bisa memperoleh gambaran terkait bagaimana portofolio LKH jika dibandingkan antara harga awal tahun dan harga saat video ini dibuat. Tentu saja dengan disclaimer yang tadi sudah kita bahas bersama-sama, yang mana saya tidak tahu secara pasti apakah Pak LKH sudah punya saham-saham ini sejak awal tahun 2025. Kita juga tidak tahu pada harga berapa Pak LKH membeli saham tersebut, dan kita tidak tahu apakah saat video ini dibuat, Pak LKH masih memiliki saham-saham ini atau tidak. Yang jelas, ini merupakan informasi terkait 8 saham yang cukup bisa kamu pertimbangkan, yaitu GJTL, BMTR, Pegas, BNGA, NISP, BDMN, BBRI, dan BMRI. Silakan kamu lihat dan silakan kamu analisa. Tentu saja ada saham-saham yang mungkin kurang menarik, dan ada saham-saham yang mungkin bisa kamu pertimbangkan lebih lanjut. Yang jelas dengan menggunakan skenario ini kamu bisa melihat perbandingannya antara kenaikan harga saham dari sisi capital gain ataupun bagaimana jika kita memasukkan unsur dividennya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.